Kepada jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang tidak ada udzur pada hari ini pada maghrib, silahkan untuk menuju ke ruang tengah guna mengikuti ngaji kitab pada malam hari ini, yaitu kitab tafsir Jalalain bersama Kiai Haji Muhammad Husni Mubarak MHq Al-Hafidz. Sekali lagi kepada seluruh jamaah yang tidak ada udzur, silahkan untuk ruang tengah mengikuti ngaji tafsir Jalalain bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Husni Mubarak MHq Al-Hafidz. Pada hari Selasa hari Selasa 7 November 2023 pada maghrib, insyaallah untuk tema pada hari ini yaitu tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 dengan tema yaitu tugas-tugas kenabian. Adapun acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Radio Mas Media 187,9 FM dan TV digital Madu TV. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah di 30 menit ke depan untuk penyampaian materi. Nanti kalau misalnya ada waktu, ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Kepada beliau, al-waktu tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang saat ini hadir di sini untuk mengikuti kajian tafsir Jalalain ataupun yang menyaksikan kajian ini secara virtual melalui Al-Akbar TV, Madu TV, Mas Media ataupun channel-channel lainnya. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk anak istri kita, untuk saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan juga kepada kita sendiri. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kula panjenengan dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rizki yang luas dan berkah. Dan bagi yang telah mendahului kita, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima segala amal kebaikan mereka. Juga hadirin hadirat rahimakumullah, marilah juga kita mendoakan saudara-saudara kita, rakyat Palestina, bangsa Palestina, yang sebagaimana telah kita ketahui dalam beberapa terakhir mereka diuji oleh Allah dengan ujian keimanan yang begitu berat dan dahsyat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka. Semoga Allah menolong mereka, dan bagi di antara mereka yang telah syahid, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Amin amin Allahumma amin.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tugas-tugas kenabian. Tugas-tugas kenabian, yang mana tema ini berangkat daripada lanjutan ayat yang kita kaji di setiap minggu, yakni saat ini kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ayat ini kalau kita terjemahkan secara harfiah, kurang lebih artinya manusia pada awalnya adalah umat yang satu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, dan Allah turunkan Alkitab dengan sebenarnya bersama mereka untuk menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan tidak berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang telah sampai kepada mereka Alkitab setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata karena hasad di antara mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika kita cermati, jika kita dengar dan lihat dengan seksama terjemahan daripada ayat 213 dari surah Al-Baqarah tadi, ayat itu cukup panjang dan tentu mempunyai kandungan dan poin-poin pembahasan yang cukup banyak. Tetapi dalam kesempatan yang terbatas ini, kula akan mencoba membahas beberapa hal saja sesuai dengan judul yang telah disampaikan di awal tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Manusia pada dasarnya atau dahulu kala merupakan umat yang satu. Umat yang satu. Kalau di bahasa Indonesia umat ditulis umat, Pak. Umat biasanya seperti itu. Itu diadopsi dari bahasa Arab. Dalam Al-Quranul Karim ketika dikatakan ummah, maka biasanya mempunyai makna-makna yang berbeda. Para ahli gramatika Al-Quran, para ahli bahasa Al-Quran menyebut diantaranya kadangkala ketika disebutkan umat dalam Al-Quran, maka umat di situ bermakna al-jamaah, kelompok. Sebagaimana disebutkan dalam suratul A'raf,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan di antara sebagian orang yang telah kami ciptakan ada sekelompok manusia yang mendapatkan petunjuk dalam kebenaran. Makna lainnya ketika disebutkan al-ummah dalam Al-Quran, niku ada kalanya maknanya adalah al-millah. Millah itu artinya agama, ay al-aqaidu wa usulut tasyri', akidah dan syariat. Kemudian ketika disebutkan umat dalam Al-Quran, terkadang artinya adalah al-imam. Imam itu adalah pemimpin, sebagaimana dalam surah dalam Al-Quran disebutkan, Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Umat di situ artinya al-imam, pemimpin, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Dan masih banyak makna-makna lainnya. Dalam ayat ini kata para ahli tafsir, umat dalam ayat ini adalah al-millah, yakni agama. Oleh karena itu maksud daripada ayat ini adalah kanan nasu ummatan wahidah, bahwa manusia pada zaman dahulu adalah menganut satu agama. Karena manusia yang pertama adalah sinten Pak? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Adam itu adalah Nabi dan Rasul pertama. Ketika disebutkan bahwa Nabi Adam adalah Nabi pertama, Rasul pertama, dan agama yang dibawa oleh Nabi Adam adalah agama Islam, maka tentu ayat ini sakit kula panjenengan fahami bahwa menjadi maklum bahwa agama yang pertama itu hanyalah ada satu agama, atau disebut agama Islam, atau nek bahasa ilmiahnya niku monoteisme Pak. Maka tidak benar sebagaimana yang ditulis oleh para pakar sejarah perbandingan agama dari kalangan orientalis, dan pendapat ini juga diikuti oleh para akademisi Islam saat ini. Mereka berpendapat bahwa agama pertama itu adalah agama yang menyembah unsur alam. Itu tidak betul. Kemudian berkembang lagi sampai terakhir agama itu monoteis kata mereka. Pendapat itu tidak betul. Sebagaimana disebutkan Al-Quran, agama yang pertama itu hanya satu, yakni agama Islam. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa agama itu adalah satu pada awalnya, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam punya istri Siti Hawa, kemudian beranak pinak. Artinya dakwah Nabi Adam pertama kali itu kepada anak cucunya, yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan sampai ribuan. Terus kalau dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan Siti Hawa ketika hamil kemudian melahirkan, sekali lahiran itu biasanya banyak, mboten setunggal, kembar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi. Artinya nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, berdakwah kepada anak turunnya. Kemudian waktu berganti waktu, zaman berganti zaman, hingga kemudian umat manusia itu dijerumuskan oleh setan. Dan kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam muncullah penyembahan berhala untuk pertama kalinya. Makanya kemudian Nabi yang kedua niku
Menurut pendapat yang rojih, yang kuat niku adalah Nabi Nuh, dan beliau berdakwah selama 950 tahun. Yang iman sedikit, Pak. Yang iman sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, yang mana mereka, tujuan diutusnya mereka atau tugas-tugas mereka adalah al-mubasyirin, memberikan kabar gembira. Yang dimaksud dengan memberikan kabar gembira di sini adalah man amana bil jannah, siapa yang beriman, menerima, percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh para rasul di setiap zaman, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, maka mereka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bil jannati, dengan masuk surga. Wa mungdzirin, dan juga para nabi itu memberikan peringatan. Peringatan adalah man kafara binnar, yakni siapapun yang menolak, yang ingkar, atau dalam bahasa agama yang kafir, maka dia diberikan peringatan oleh Allah. Ketika dia tetap dalam kekafirannya itu sampai mati, maka kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ditanya apa tugas-tugas kenabian, maka berdasarkan ayat ini dapat disederhanakan ke dalam dua fungsi atau dua hal. Yang pertama sebagai tabsyir atau memberikan kabar gembira, yang kedua sebagai tamdhir, memberikan peringatan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka iman itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Makanya dalam Al-Quran, ketika ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, qad amanna, ya Rasulullah, kami telah beriman. Lalu kemudian dibantah oleh Al-Quran, jangan katakan seperti itu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jangan katakan kalian beriman, tetapi katakanlah kalian Islam saja. Karena kenapa? Iman itu butuh bukti. Buktinya adalah melalui perbuatan. Jadi iman itu adalah ikrar dalam lisan, keyakinan dalam hati, dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Maka ada di antara dalam sejarah Islam niku Pak wonten firqah namanya Murji'ah. Murji'ah niku mengatakan iman itu cukup lisan saja. Ketika dia mengatakan sudah lisannya mengikrarkan iman, maksiat bebas. Wonten firqah niku namanya firqah Murji'ah. Itu termasuk salah satu firqah sesat yang ada dalam rentang sejarah umat Islam yang begitu panjang. Tetapi saat niki ketinggalan sampun boten wonten. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, dua tujuan atau dua tugas diutusnya para nabi dan juga wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan kula panjenengan kabar gembira, yakni yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang mengerjakan seluruh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengerjakan seluruh perintah Allah, maka dia akan mendapatkan tabsyir atau kabar gembira. Sebaliknya, ketika ada orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia beriman tetapi melanggar perintah Allah, gemar melanggar larangan-larangan Allah, maka dia akan mendapatkan tamdhir atau warning atau peringatan.
berawal dari dua tujuan tugas diutusnya para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikilah kemudian yang kita kenal dengan ibadah dan meninggalkan larangan, ibadah dan maksiat. Maka terus Al-Imam Al-Ghazali wonten kitab Bidayatul Hidayah, beliau dawuh an-dina syatran, bahwa sesungguhnya inti daripada agama itu dua saja. Ihdahuma fi'lut ta'at. Yang pertama adalah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu perintah Allah juga. Ini sisi yang pertama dari agama. Sisi yang kedua adalah tarkul manhiyat, kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinamakan maksiat. Wa tarkul manhiyat asyad, kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat min fi'lit ta'at, daripada melakukan ketaatan. Karena ketaatan itu Pak, setiap orang bisa. Hanya bedane niku ajeg mboten mawon, khusuk mboten mawon. Terus Al-Imam Al-Ghazali, ketaatan itu semua orang bisa melakukannya. Kula panjenengan salat nggih, tiyang ahli maksiat nggih salat. Kula panjenengan walaupun kita juga masih sering maksiat Pak, kita sedekah, semua orang bisa sedekah. Cuma bedanya yang dermawan sedekahnya banyak, nek kula panjenengan nggih insyaallah kata Pak. Tetapi kalau meninggalkan kemaksiatan ini jauh lebih berat dan tidak bisa dilakukannya, kata Al-Imam Al-Ghazali, tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan illa siddiqun, kecuali orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Jadi ngaku iman betul-betul diwujudkan dengan perbuatan. Ngaku cinta Allah, betul-betul berusaha melaksanakan perintah Allah. Ngaku cinta Rasulullah, betul-betul berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa siddiqun. Masalahnya pula panjenengan iki Pak, dereng siddiq sih ya. Nek kadzab nggih mboten Pak, nggih kita beriman. Tapi siddiq kita niku se angin-anginan Pak. Maka sering kemudian dalam perjalanan hidup kula panjenengan nek kadung kumat Pak, sembahyang terus, sedekah terus, maca Quran terus. Napa Pak? Kemudian dermawan terus, zikir terus. Tapi nek kadung kumat Pak, seminggu pisan nang masjid Pak, nek Jumatan mawon. Padahal tinggal Jumatan kali tinggal sholat fardu podo-podo dosa gede Pak. Cuma tiang Indonesia niki unik Pak. Nek ninggal sholat koyok biasa, tapi nek ninggal Jumatan koyok dosane gawat iki.
Sehingga meskipun 1 minggu gak sholat, minimal Jumatan ini ku salah. Lantas hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa kemudian kula panjenengan ini sering terjebak dalam kemaksiatan? Jawabannya adalah karena kita manusia. Kalau kita malaikat, yang mana malaikat yaf'aluna Allah ma amarahum, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Al-Quran. Malaikat itu gak ono nafsune, jadi iso ibadah tok. Ada di antara mereka yang diberi tugas maca tasbih, ya maca tasbih terus. Ada di antara mereka yang diberikan tugas sejak pertama kali diciptakan sampai sekarang sujud, dia sujud tok. Tapi kalau manusia ini beda, Pak. Kenapa kita kadang sering terjebak ke dalam kemaksiatan? Karena kula panjenengan ini manusia, dan manusia dia punya dua sisi, dua unsur. Yang pertama unsur akal, yang kedua unsur nafsu. Nah, dalam pertarungan kita terhadap nafsu ini kula panjenengan sering kalah. Lalu Pak Ustadz, bagaimana kemudian agar kita ini terhindar dari kemaksiatan? Maka para ulama memberikan tips yang bermacam-macam. Ada banyak tips yang disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan sebuah panduan kepada kula panjenengan. Ketika kita ingin agar kita terhindar dari kemaksiatan, maka kita harus dan wajib menjaga 7 anggota tubuh kita. Kuncinya kemaksiatan itu apa sih? Dari hati yang kotor, dari hati yang rusak, dari hati yang jauh dari Allah, dari hati yang keras. Maka kata para ulama, hati niku ibarat raja, jiwa roh kita niki ibarat raja, tangan dan lain sebagainya niki adalah rakyatnya. Ketika jiwa kita rusak, ketika jiwa kita kotor, maka anggota tubuh kita akan mematuhi apa yang dibisikkan oleh nafsu kita. Tetapi terus Imam Ghazali, bagaimana agar kita pula panjenengan ini terhindar dari kemaksiatan? Caranya adalah dengan menjaga 7 anggota tubuh kita, yang mana 7 anggota tubuh kita ini merupakan pintu daripada masuknya kotoran-kotoran ke dalam hati. Maka ketika terus Kanjeng Nabi, ketika orang itu maksiat, hatinya ada noda hitam, maksiat lagi, noda hitam lagi, maksiat lagi, noda hitam lagi. Kalau sudah terlalu hitam, maka itulah disebutkan dalam Al-Quran kalla bal ron. Itu disebut ron, Bang. Orang kalau sudah hatinya ada ron, maka dia akan sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian agar kita terhindar dari kemaksiatan? Kata Imam Al-Ghazali ini kawau, yakni jagalah 7 anggota tubuh kita, yang mana 7 anggota tubuh kita ini merupakan pintu dari masuknya kotoran-kotoran ke dalam hati. 7 anggota tubuh itu adalah, yang pertama mata, yang kedua mulut, yang ketiga telinga, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan, yang ketujuh kaki. Tapi yang paling sering niku adalah mulut kali moto. Paling sering masuk itu niku lewat niku, Pak. Enak-enak lungguh nang pinggir dalan, ana wong wedok ayu, didelok, Pak. Masih kiai nggih padha mawon, mboten didelok.
Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita, maka jangan sampai titipan Allah, titipan dari Allah ini kita buat untuk mendurhakai perintah Allah. Maka fungsikanlah mata kula panjenengan untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsikanlah mata kita untuk melihat Al-Quran. Fungsikanlah mata kita untuk melihat para ulama. Fungsikanlah mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jagalah mata kita jangan sampai terjerumus ke dalam 3 kesalahan. Terus Imam Ghazali, Pak, 3 kesalahan itu apa? Yang pertama, jangan sampai mata kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama lawan jenis. Jadi yang pertama adalah jangan sampai mata kula panjenengan iki melihat dari lawan jenis yang diharamkan oleh Allah, yang bukan mahram kita. Maka kata para ulama, kata para ahli tasawuf, ketika mata kita sering digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari mata kita melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kula pernah ngerti tentang YouTube, Pak, tentang YouTube. Ada seorang laki-laki, ada seorang bapak-bapak niku curhat kali seorang syekh, seorang ulama. Ya Syekh, saya ini kenapa setelah menikah kok rasanya istri saya itu sudah tidak cantik lagi, kok rasanya istri saya sudah tidak menarik lagi. Padahal dulu ketika sebelum nikah koyok-koyok gak ono wong ayu kecuali calon istrinya, Pak. Tetapi ketika dia telah menikah, kok ternyata semua wanita yang ada di dunia ini cantik kecuali istrinya. Kebalik, Pak. Maka kemudian ditanya oleh Syekh tentang kebiasaan-kebiasaan orang itu. Setelah Syekh tahu kebiasaan-kebiasaan orang itu, maka kemudian Syekh tadi menjawab, wahai Tuan, seandainya engkau menikah dengan wanita paling cantik seluruh dunia. Saat ini wong wedok paling ayu niku sinten, Pak? Miss Universe terose, Pak. Terose. Dengan kebiasaanmu yang seperti ini, maka wanita tersebut akan menjadi wanita paling jelek di dunia. Kenapa? Karena engkau suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika engkau sudah punya istri, lihat wanita cantik di jalan sik dideloki. Maka ketika engkau gemar melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan hilangkan kenikmatan darimu melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita punya mata kita ini kita gunakan untuk memandang rendah kepada siapapun dari umat Islam, bahkan terhadap non-muslim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita mata, maka jangan sampai kita memandang rendah seseorang, karena mungkin kita semua kula panjenengan mempunyai kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Mungkin duwe akeh, mungkin jabatannya tinggi, atau mungkin punya kekuasaan dan lain sebagainya.
Maka dalam ilmu tasawuf itu pantangan betul, pantangan. Melihat orang lain dengan pandangan ihtikor atau merendahkan itu pantangan. Karena kenapa? Boleh jadi Anda yang saat ini ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli ibadah, Pak, jenengan ahli jamaah, jenengan ahli maca Quran, jenengan ahli sedekah. Ketika Anda melihat orang-orang yang ahli maksiat dengan pandangan rendah dan kula panjenengan merasa bahwa kita lebih mulia daripada orang itu, boleh jadi kelak kita akan dibalik menjadi orang yang seperti itu, Pak. Ada ningali wong ahli maksiat, Pak, pun merasa kemudian hati kita tinggi. Kalau kita merasa cepat-cepat istighfar, Pak, setan niku, Pak. Wo arek iki isoe ngopi ae gak tau nang masjid. Ngombe ae. Kita memandang mereka dengan pandangan kebencian, maka hati-hati ketika kula panjenengan memandang orang muslim dengan pandangan merendahkan, maka saat itulah kula panjenengan direndahkan oleh Allah dan orang muslim tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau kita merendahkan seorang muslim, ternyata orang muslim niku waline Gusti Allah, Pak. Wah niku luwih bahaya banget. Dan banyak Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Islam orang-orang ahli maksiat karena sebab-sebab hidayah dari Allah mereka kemudian menjadi wali-wali besar. Dan kitab Risalah Qusyairiyah niku dijelaskan wonten seorang wali, Pak, bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad niku begal, perampok, pencuri, Pak. Suatu ketika dia suka sama seorang wanita dan diintip, munggah tembok omai didelok. Karena saking cintanya dengan wanita itu tertimpa kerinduan, maka kemudian dia nekat memandang atau memanjat tembok rumah wanita yang dicintai dan kemudian dipandang. Ketika dalam kondisi demikian hidayah dari Allah turun, dia kemudian mendengar suara alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang yang beriman hatinya merendah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar suara itu kemudian dia bertaubat, Pak. Ya Allah, sungguh saat ini pula bertaubat. Sekaranglah ya Allah telah datang waktunya untuk hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Lalu kemudian dia turun, dia berjalan ke dalam gua, Pak. Lah kok ternyata ketika dia masuk gua, dia mendengar di dalam gua itu ada beberapa orang musafir, kafilah dagang. Fudail bin Iyad kemudian dia mendengarkan percakapan mereka. Salah satu di antara mereka mengatakan, ayo malam ini kita berangkat. Yang lain mengatakan, jangan berangkat malam ini, besok pagi saja. Karena kenapa? Malam ini banyak perampok, dan ada perampok yang paling ganas daerah ini namanya Fudail bin Iyad. Akhirnya Fudail bin Iyad yang mendengar percakapan orang tadi, kemudian dia mendatangi orang tersebut dan minta maaf, dan dia kemudian menyatakan taubatnya di hadapan orang-orang itu dan kemudian menawari untuk memberikan keamanan kepada mereka. Singkat cerita, Pak, Fudail bin Iyad ini menjadi seorang wali agung yang mana biografinya dicatat atau ditulis oleh para ahli sejarah di antara wali-wali zaman salaf yang paling agung. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kula kinten cekap semanten napa ingkang saged kula sampaikan tasih wonten wekdal, Mas. Wonten apa? 10 menit. 10 menit. Monggo jika ada pertanyaan. Baik, ada waktu 10 menit. Ya, satu, yang lainnya sebelah sini ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diutus para rasul tadi. Nggih. Apakah mereka sejak Nabi Adam itu sampai ribuan tahun itu belum pernah diturunkan kitab? Atau hanya kitab terakhir itu aja, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran? Jadi selamanya itu tidak pernah ikut. Mohon maaf, terima kasih. Yang pertama, jarak antara Nabi Adam ke Nabi Muhammad itu jelas ribuan tahun. Tidak ada para sejarawan yang memastikan waktunya. Tetapi dalam kitab-kitab tafsir ini wonten riwayat Israiliyat, di situ disebutkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam sekitar 8.000 tahun. Tetapi riwayat itu banyak yang menolak. Berapa rentang sejarah panjangnya kita tidak tahu untuk masalah ini, karena ini juga bukan masalah keimanan. Kemudian antara Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Nabi Muhammad, yang pertama, apakah jumlah Nabi, ini saya tambahin, apakah jumlah Nabi hanya 25 saja? Tidak, Pak. 25 yang pulau panjenengan ngaji mulai cilik, 25 itu hanya nabi-nabi dan rasul yang disebutkan namanya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Sama dengan malaikat. Malaikat 10 bukan berarti malaikat 10 buatan. 10 itu nama-nama yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jumlah sebenarnya malaikat berapa? La ya'lamu adadahu illallah. Tidak ada yang tahu bilangan malaikat kecuali hanya Allah. Kalau jumlah rasul itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, jumlah rasul itu 124.000. Tapi kalau panjenengan gak usah neliti nama-namanya selain 25. Menghabiskan waktu, Pak. Cukup kita percaya mawon. Itu Nabi 125.000. Kalau Rasul menurut pendapat ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang paling rojeh setahu kula niku ada 313. Lalu apakah jumlah kitab itu hanya 4 itu saja, Ustaz? 4 itu apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran. 4 itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi jumlah selain 4 itu kata. Saya pernah baca riwayat, kalau nggak salah mungkin ratusan gian, Pak. Ada suhuf, Pak. Ada suhuf. Jadi nek mboten salah niku ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Adam berapa, ada suhuf yang diberikan Nabi Ibrahim berapa. Terus Nabi Ibrahim itu nggih diberikan kitab namanya suhuf. Makanya dalam surah juz 30 suhuf Ibrahim wa Musa. Berdasarkan ayat ini kemudian para ulama mengatakan Nabi Ibrahim punya kitab namanya suhuf. Tetapi suhuf itu ada berapa kitab? Nabi Musa selain Taurat juga punya suhuf. Jadi kalau kita, Pak Yahya, insyaallah niki lama ndak ketemu ke saya, kangen saya, Pak. Suhuf niku jumlahnya banyak. Tapi ngapunten saya tidak berani memastikan itu berapa, karena sing nati kula waos suhuf itu dibagi ke dalam beberapa nabi. Tetapi kalau panjenengan tidak diwajibkan, tidak dibebankan untuk mengetahui secara rinci ini tidak. Tapi cukup kita tahu bahwa para nabi-nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah kitab-kitab lain selain kitab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini 4 kitab: Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Ngoten Pak Yahya nggih? Wonten malih? Cekap, Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, demikian sedikit kajian tafsir Jalalain pada malam hari ini. Marilah kita tutup kajian tafsir pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, kedua orang tua dan semua orang kita cintai, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, wabil khusus kajian kita pada malam hari ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.